A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia pertemuan atau materi ketiga. Ya, kemarin materi pertama sama kedua apa saja masih ingat? Yang pertama tentang dialog interaktif, yang kedua tentang cerpen, menulis cerpen, terus sekarang yang ketiga ya, yaitu tentang jenis-jenis imbuhan asing dalam bahasa Indonesia. Ya, sebelum Munafis memulai ya, ada baiknya Munafis selipkan sedikit nasihat untuk kalian semua. Ya, semoga kalian masih dalam kondisi yang istiqomah ya, kondisi istiqomah dalam mengikuti KBM online ini. Selalu niatkan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Niatkan untuk kebaikan semuanya ya. Kemudian jangan lupa dalam kehidupan sehari-hari antuna ketika di rumah jangan lupa membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Itu sangat penting ya. Lakukan hal-hal yang memang bisa membuat orang tua itu senang ya dan bangga sama kalian sebagai anak yang solehah. Begitu ya. Ya, Munafis yakin kalian semua sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Apalagi dalam masa-masa isolasi seperti ini, masa-masa yang harus di rumah seperti ini ya. Ya, timbulkan empati. Ya, empati kepada orang sesama, terutama pada tenaga medis dengan tidak keluar-keluar ya. Itu ya sedikit nasihat Munafis, semoga bisa kita ambil hikmahnya atau manfaat yang baik. Ya, kita mulai ya. Kita mulai tentang materi ya. Kita mulai membicarakan materi ya. Ya, jenis-jenis imbuhan asing dalam bahasa Indonesia. Kalian sering mendengar kata wartawan, ya tah? Dermawan, santriwati, santriwan. Nah, itu tanpa kita sadari itu merupakan imbuhan asing ya. Santriwan, santriwati, kira-kira bahasa apa itu ya? Bahasa Sanskerta, bahasa Sanskerta itu bahasa yang bahasa asal bahasa di Asia gitu ya. Terus mungkin sering mendengar kata duniawi, ragawi ya, itu juga ada imbuhan asingnya di situ ya. Itu ya kita mau pelajari insyaallah di kesempatan kali ini ya. Imbuhan kalau dalam istilah linguistiknya, istilah bahasa Indonesia afik ya. Imbuhan afik. Proses pengimbuhan berarti afiksasi. Nah, sasi di sini juga termasuk imbuhan ya. Sasi di sini termasuk imbuhan asing ya. Imbuhan atau afik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal. Ya, makna gramatikal itu makna yang melekat pada suatu kata atau suatu kalimat. Gitu ya. Misalnya kata sapu. Ketika kita beri imbuhan sapu itu kata apa? Kalau secara jenis, secara kelas kata, sapu itu kata benda. Tapi ketika dia dilekati dengan imbuhan kemudian menjadi kata menyapu, maka akan berubah. Nah, itu namanya makna gramatikal. Ya, makna yang berubah sesuai dengan konteks kalimatnya atau konteks imbuhannya. Gitu ya. Nah, imbuhan itu ada 3. Ya, imbuhan itu ada 3. Yang pertama awalan, prefix. Contoh awalan apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ber, pe, gitu ya. Kemudian yang kedua, sisipan di tengah. Misalnya gigi diberi imbuhan diberi sisipan menjadi gerigi. Nah, itu namanya sisipan. Nah, itu istilahnya infik. Gitu ya. Terus ada akhiran. Sufik. Misalnya belok
diberi tambahan akhiran an menjadi belokan. Tikungan, tikungan. Nah, itu namanya sufik. Kemudian yang terakhir ada kombinasi awalan dan akhiran. Misalnya membelikan, itu kan dari kata beli kemudian diberi imbuhan me dan kan. Me awalan, kannya sebagai akhiran. Nah, itu namanya kombinasi awalan dan akhiran, ya. Itu disebut konflik. Ya, konflik. Kombinasi antara awalan dan akhiran itu disebut konflik. Ya. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, tolong kalian tetap membawa tetap menyiapkan alat tulis ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini kalian tulis, kalian catat supaya nanti ketika kelas offline atau kelas tatap muka kalian sudah punya catatannya. Jadi tinggal mengulang-ulang kalau ujian. Gitu ya. Jadi imbuhan atau afik juga dimaknai sebagai bentuk terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Jadi menurunkan itu artinya menimbulkan makna baru. Gitu ya. Nah, dari pengertian di atas terdapat jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia, yakni awalan, sisipan, awalan atau prefix, sisipan atau infix, akhiran atau sufik, dan imbuhan gabung atau konflik. Selain itu, terdapat pula imbuhan yang merupakan serapan dari bahasa asing. Nah, ini yang kita mau bicarakan insya Allah ya, imbuhan asing dalam bahasa Indonesia. Nah, jenis-jenisnya itu berdasarkan asal negara. Berdasarkan asal negara, itu imbuhan. Sekarang yang pertama, kita bahas dulu imbuhan dari bahasa Arab. Nah, imbuhan dari bahasa Arab itu ada ada 5 ya. Ada yang berupa akhiran. Ada juga yang berupa awalan. Yang berupa awalan itu bi. Yang artinya adalah tidak ada atau tiada. Nah, contohnya biadab. Biadab berarti tidak ada adab. Ya. Itu ya. Biadab artinya tidak ada, adab ya berarti tidak ada adab. Nah, terus yang akhiran macamnya ada 5 yaitu wi, iyah, in, at, ah. Jangan lupa dicatat ya. Nanti kalau ulangan biar bisa nih ya. Wi, kalian sering mendengar kata duniawi. Dari kata dunia ditambah wi. Surgawi, surga ditambah wi. Ragawi. Ya. Terus ada iyah. Ilmu dan iyah menjadi ilmiah. Ya. Itu juga imbuhan bahasa Arab. Kemudian in. Nah, ini yang sering kita dengar, hadirin, muslimin, mukminin, apalagi. Nah, itu adalah imbuhan dari bahasa Arab. Hadir ditambahin menjadi hadirin. Itu menunjukkan laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau hadirat perempuan, gitu ya. Muslimah, ya, muslimat. Ustadz muslim ditambah akhiran at menjadi muslimat. Kalau at berarti menunjukkan perempuan. Kemudian ustadz ditambah menjadi ustadzah. Di sini menunjukkan perempuan atau wanita. Ya. Jadi ada berapa yang bahasa Arab? Bi, wi, iyah, in, at, Ada 6 ya. Tolong diingat-ingat. Terus yang kedua, imbuhan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Apa tuh bahasa Sanskerta itu? Bahasa Sanskerta itu adalah ibu ya, atau bahasa ibu dari bahasa asal dari bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ya, bahasa-bahasa di Asia Tenggara itu adalah bahasa Sanskerta. Ya, atau bahasa Jawa, bahasa Sunda itu termasuk ibunya ya, induk bahasanya adalah bahasa Sanskerta. Cuma sekarang sudah tidak kita gunakan ya bahasa Sanskerta, cuma serapannya kita gunakan ya. Serapannya yang sering kita gunakan. Nah, untuk imbuhan dari bahasa Sanskerta ada awalan, ada akhiran nih ya. Ada awalan, ada akhiran. Yang awalan misalnya maha. Artinya apa maha itu? Tinggi. Ya, tinggi atau besar. Ya, mahasiswa itu siswa yang tinggi, siswa yang sekolahnya paling tinggi.
gitu ya. Tata, tata artinya tata ya, peraturan. Kemudian pra, pra itu artinya, di sini tidak ada artinya, kalian catat tolong ya, sebagai tambahan catatan. Pra artinya sebelum, prasejarah. Prasejarah itu masa sebelum orang mengenal tulisan, namanya prasejarah. Kalau sejarah, orang masa atau zaman ketika orang sudah bisa tulis menulis. Nah, itu prasejarah. Eka, eka artinya satu, ya. Dan sebenarnya banyak sekali, tidak hanya 4 ini awalan dari bahasa Sanskerta. Ada kata amural artinya tidak ada mural. Nah, itu ya. Kemudian purna, ya. Di sini ada maha, tata, pra, eka ya sebagai contoh. Ya, nanti ketika offline insya Allah kita beri tambahan. Sebenarnya banyak sekali awalan dari bahasa Sanskerta. Kemudian akhiran. Nah, akhiran ini yang sering kita mendengarnya, awan, wati, man, nita. Wan arti maknanya menunjukkan laki-laki, olahragawan. Kalau perempuan olahragawati. Ya. Man juga menunjukkan laki-laki atau menunjukkan keahlian. Seniman, ahli dalam bidang seni. Ya. Itu ya. Kemudian nita artinya menunjukkan perempuan, biduanita, penyanyi wanita. Gitu ya. Itu akhiran dari bahasa Sanskerta. Terus yang ketiga, imbuhan atau afik yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, ini juga terdiri atas awalan dan akhiran. Ini sering ya kita mendengarnya juga ya. Yang berupa awalan anti, pro, sub. Nah, anti artinya menolak atau tidak. Anti maknanya adalah menolak atau tidak ya. Anti komunis, anti demokrasi ya. Anti sosial, orang yang menolak berhubungan dengan orang lain. Anti Islam, orang yang menolak agama Islam atau tidak mau dengan agama Islam. Nah, anti komunis, orang yang tidak mau atau tidak menerima paham komunis. Paham komunis itu paham yang meniadakan Tuhan, yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Itu komunis. Nah, kita harus anti komunis ya. Kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada. Kemudian pro, artinya pro apa? Setuju atau menyetujui atau sepakat. Pro demokrasi, pro Indonesia, pro Saudi. Nah, itu artinya kita setuju dengan mereka. Kemudian sub, ya, artinya di bawah. Sub itu di bawah. Contohnya subbab, ya, bab di bawah judul, subbab. Ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, ada 1.1, 1.2 artinya subbab. Ya. Terus yang akhiran, nah kita sering mendengar juga ini, cuma kita mungkin belum paham kalau itu adalah akhiran bahasa Inggris. Contoh katanya egois. Is di sini adalah akhiran dari bahasa Inggris. Is artinya mempunyai sifat, nah ya, bersifat. Egois apa egois? Ego ditambah akhiran is. Nah, orang yang mementingkan diri sendiri. Gitu ya. Terus yang kedua if, ya, if sering mendengar kata aktif, pasif, ya kan? Kalian sering mendengar kata itu? Nah, itu artinya juga bersifat atau mempunyai sifat, ya. Deskriptif, deskripsi ditambah dengan if artinya deskriptif. Artinya sifatnya memaparkan. Ya, terus yang kedua sasi. Nah, tadi proses artinya. Sasi atau sasi itu juga ilmuwan dari bahasa Inggris yang artinya proses. Nasionalisasi, proses menasionalkan. Nasional itu artinya cinta tanah air ya. Nah, terus kalau pernah mendengar kata organisasi. Sasi artinya proses, organ artinya bagian, jadi proses menyatukan bagian-bagian itu organisasi. Ya, nah ini untuk sementara ini dulu yang saya bahas. Sebenarnya masih ada imbuhan yang berasal dari bahasa Belanda. Ada dari bahasa Belanda, bahasa Cina juga ada,
kemudian ada dari bahasa Yunani. Nah, cuma insya Allah kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk sementara yang saya bahas 3 ya, imbuhan berasal dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Sanskerta. Nah, itu dulu. Semoga catatan kalian sudah bisa dipelajari nanti setelah pelajaran selesai, ya. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian mengetahui, setidaknya menambah wawasan kalian tentang bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu semoga ada manfaatnya yang saya sampaikan. Jangan lupa dipelajari, jangan lupa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam berbahasa yang baik dan benar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.